Kenapa sih kita nih harus menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan kita? Kenapa kita harus menerapkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari? Karena Pancasila itu merupakan pedoman hidup bangsa yang dapat mengatur jalannya kita sebagai berbangsa dan bernegara. Nah, kenapa kita harus menerapkannya? Karena dalam kehidupan sehari-hari, Pancasila itu tercermin dalam berbagai bentuk seperti menghormati perbedaan agama. Di mana di Indonesia sendiri itu banyak sekali orang atau masyarakat yang menganut agama yang berbeda-beda seperti Islam, Kristen, dan lain-lainnya. Selanjutnya ada mendemonstrasikan empati, seperti kita tuh dapat menolong sesama apabila ada rakyat Indonesia yang sedang membutuhkan atau kesusahan, jadi kita menolong gitu. Terus berpartisipasi dalam gotong royong, seperti kalau misalnya ada kegiatan di desa-desa kayak memperbaiki jalan dan lain-lainnya, kita tuh ikut berpartisipasi gitu dalam gotong royong tersebut. Selanjutnya memprioritaskan keadilan sosial. Nah, bagaimana sih cara kita memprioritaskan keadilan sosial itu? Kan rakyat Indonesia tuh kan banyak ya. Kita tuh dapat keadilan sosial tuh seperti dari pemerintah kayak memberikan subsidi atau layanan kesehatan gratis kepada masyarakat, terus penegakan hukum yang tidak memandang bulu, seperti itu. Jadi kita tuh dapat menerapkan nilai-nilai Pancasila itu agar kita tuh dapat hidup berbangsa dan bernegara yang rukun serta adil, tidak membeda-bedakan, bersatu, seperti itu. Nah, jadi gimana nih Gif? Apa makna dari sila pertama yang ketuhanan Maha itu? Kalau kata aku nih Anis, kan sila pertama itu ketuhanan yang Maha Esa. Nah itu tuh maksudnya Indonesia tuh percaya bahwa ada Tuhan yang satu, yang Maha Kuasa, yang menciptakan dan mengatur segala sesuatunya. Sila ini juga ngajarin kita supaya saling menghormati perbedaan agama di Indonesia. Jadi walaupun orang-orang punya agama atau kepercayaan yang berbeda-beda, kita ini tetap percaya bahwa semuanya mengarah pada Tuhan yang sama. Artinya kita bisa hidup berdampingan dengan rukun meskipun punya keyakinan yang berbeda-beda gitu. Nah, contoh dalam kehidupan sehari-hari itu misalnya ada kebebasan beribadah bagi setiap agama dong pastinya. Dan kita tuh harus menghormati tempat ibadah dengan tidak mengganggu aktivitas ibadah orang lain gitu. Terus kalau kata kamu Dani, gimana sih cara kita mengimplementasikan nilai-nilai kemanusiaan tuh? Ya, baik, mungkin mau menjawab yang pertanyaan terkait bagaimana nilai kemanusiaan ini dapat diimplementasikan. Jadi pada sila kedua yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab ini pada dasarnya menjunjung tinggi persamaan derajat dan hak asasi manusia. Nah, buat contoh pengimplementasiannya itu yaitu ada solidaritas kemanusiaan yang contohnya bantuan bencana alam dan penggalangan dana. Terus juga yang kedua, karena kita sudah melewati COVID-19, dengan kita memenuhi protokol kesehatan yang ada dan mendukung sesama manusia, itu kan salah satu bentuk pengimplementasian dari sila kedua. Terus mungkin contoh lainnya, menghindari diskriminasi berdasarkan suku, agama, ras, atau latar belakang lainnya. Seperti pada umur-umur remaja yang sekarang banyak mendengar kata dark jokes ataupun bercandaan yang membawa suku, agama, ras, atau latar belakang lainnya. Itu menurut saya lebih bisa dikurangi karena memang tidak terdengar sebagai hal yang lucu menurut saya. Mungkin begitu. Terima kasih. Apa sih peran sila persatuan Indonesia itu dalam kehidupan berbangsa dan bagaimana cara kita menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari? Nah, jadi gini peran dari sila ketiga yang yaitu dengan menekankannya toleransi dan kerukunan. Sila ini berperan untuk mendorong masyarakat untuk menerima dan menghormati perbedaan, sehingga mengurangi potensi adanya konflik. Nah, implementasi dari sila ketiga yaitu pertama, gotong royong dalam kegiatan sosial, contohnya membersihkan lingkungan,
membangun fasilitas umum. Selanjutnya ada mendukung produk dalam negeri untuk membangun ekonomi. Yang terakhir, upacara dan perlombaan pada hari kemerdekaan untuk meningkatkan rasa nasionalisme. Nah, itu jawabannya. Mungkin sedikit banyaknya pembahasan yang sudah teman-teman saya sampaikan tadi masih terdapat beberapa pertanyaan begitu. Yang pertama, pertanyaan dari saya yaitu mengapa sila keempat ini penting dalam kehidupan sehari-hari. Nah, jadi gini Dani, kenapa sila keempat itu penting dalam kehidupan sehari-hari? Karena mengedepankan prinsip demokrasi dan musyawarah. Dalam konteks ini, setiap individu diajak untuk berpartisipasi aktif dalam pengambilan keputusan, sehingga suara masyarakat dapat terwakili secara adil. Contoh implementasi dari sila keempat yang berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, yaitu pengambilan keputusan melalui musyawarah dan mufakat. Contohnya, pemilihan ketua RT atau kepala desa melalui musyawarah. Selanjutnya ada pengambilan keputusan dalam organisasi atau lembaga pendidikan berbasis diskusi dan musyawarah. Nah, jadi itu jawabannya. Dan Nah, buat yang kedua ini, dalam sila kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, itu pertanyaan saya, bagaimana keadilan sosial ini dapat kita capai sebagai masyarakat Indonesia? Terima kasih. Gimana caranya keadilan sosial dapat tercapai di negara Indonesia, di mana kita tuh dapat memberikan bantuan kepada masyarakat yang membutuhkan seperti subsidi atau layanan kesehatan gratis, agar semua warga Indonesia tuh dapat menggunakan hak-haknya secara adil. Selanjutnya, memberikan kesempatan kepada seluruh warga negara seperti berpendapat dan lainnya tanpa adanya diskriminasi. Selanjutnya, menegakkan hukum secara adil tanpa pandang bulu, di mana di Indonesia sendiri tuh masih banyak kasus yang oknum tertentu memiliki kejahatan atau kriminal, tetapi tidak dihukum karena memiliki jabatan tertentu. Nah, caranya tuh harus ada penegasan dari pemerintah agar hal-hal seperti itu tuh dapat segera diatasi, seperti itu.